Assalamualaikum anak soleh solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Silakan disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, tentunya setelah selesai membaca doa, semangat belajarnya makin bertambah ya. Ayo belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, Ibu akan membacakan teks percakapan berikut. Tolong didengarkan baik-baik ya. Membantu Ibu. Ibu baru pulang berbelanja. Ibu membeli banyak bahan makanan. Arin dan Ino ingin membantu. Kata Ino, "Mari Ino bantu membawakan barang belanjaan, Bu." Kata Arin, "Arin juga, Bu. Arin ingin bantu Ibu juga." Kata Ibu, "Apakah kalian sanggup?" Ino bantu Ibu membawa keranjang, Arin bantu Ibu membawa jeruk. Kata Ino, "Tentu saja Ino sanggup, Bu." Kata Arin, "Arin juga sanggup, Bu." Nah, anak-anak, sebagai anak yang solih-solihah, kita harus berbicara yang santun ya, apalagi ketika kita berbicara dengan orang tua. Nah, apa sih santun? Santun itu artinya adalah baik, halus, dan sopan. Pada percakapan yang telah dibacakan tadi, ada ungkapan santun untuk menawarkan bantuan. Mana sih yang termasuk kalimat santun? Nah, ini dia yang digaris bawahin, Ibu bacakan ya. "Mari Ino bantu membawakan barang belanjaan, Bu." Nah, ini termasuk kalimat santun untuk menawarkan bantuan. Minggu pagi, ayah dan ibu melakukan aktivitas. Ayah sedang mencuci mobil dan ibu sedang menyiapkan sarapan. Bagaimana sikapmu bila orang tuamu sedang melakukan aktivitas seperti gambar berikut? Sebagai anak, alangkah lebih baik jika kita membantu tugas di rumah dengan membantu ayah dan ibu. Orang tua pasti akan merasa sangat senang dan bangga ketika anaknya rajin membantu. Oleh karena itu, yuk kita rajin membantu orang tua kita. Setiap anggota keluarga pasti melakukan aktivitas atau tugasnya sehari-hari. Ini adalah tugas yang dilakukan pada pagi hari. Merapihkan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh bersama-sama, ibu memasak sayur untuk sarapan. Ketika ibu memasak sayur untuk sarapan, kita membantu ibu menyiapkan sarapan. Sarapan bersama anggota keluarga. Ayah mencuci sepeda motor atau mobil. Kita juga ikut membantu ayah mencuci sepeda motor atau mobil. Saat akan berangkat ke sekolah, ibu memberi uang kepada Ino. Uang itu adalah lembaran kertas Rp1.000. Uang itu untuk membayar fotokopi. Tahukah kalian pecahan uang kertas lainnya? Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa uang itu ada dua jenis. Yang pertama uang logam dan yang keduanya uang kertas. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang uang logam. Nilai uang logam yang paling kecil adalah Rp100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Sekarang kita akan belajar uang kertas. Nilai uang kertas yang paling kecil adalah Rp1.000
dan yang paling besar adalah Rp100.000. Amati pecahan nilai uang berikut. Uang berapakah ini? Pasti kalian sudah tahu. Ya, ini adalah uang Rp1.000. Jika kita tulis, maka Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Uang kertas yang kedua adalah ini. Berapakah nilainya? Ya, ini adalah Rp2.000. Jika ditulis Rp 2.000,00 dibacanya Rp2.000. Nilai uang kertas yang ketiga adalah ini. Uang berapakah ini? Ya, ini adalah uang Rp5.000. Jika kita tulis Rp 5.000,00 dibacanya Rp5.000. Nilai uang kertas yang keempat adalah ini. Berapakah ini? Ya, ini adalah uang Rp10.000. Jika kita tulis Rp 10.000,00 dibacanya Rp10.000. Nilai uang kertas yang kelima adalah ini. Berapakah ini? Ya, ini adalah Rp20.000. Ditulis Rp 20.000,00 dibacanya Rp20.000. Nilai uang kertas yang keenam adalah ini. Uang berapakah ini? Ya, ini uang Rp50.000. Ditulis Rp 50.000,00 dibacanya Rp50.000. Uang kertas yang selanjutnya adalah ini. Uang berapakah ini? Ya, ini adalah uang Rp100.000. Jika ditulis Rp 100.000,00 dibacanya Rp100.000. Nah, anak-anak, ini adalah nilai uang yang paling besar. Membandingkan pecahan uang. Pada pelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang membandingkan pecahan uang logam. Sekarang Bu Saidah mempunyai dua pecahan uang. Yang pertama uang kertas, yang kedua uang logam. Uang kertas nilainya Rp1.000, ditulis Rp 1.000,00. Uang logam nilainya Rp200, ditulis Rp 200,00. Membandingkan pecahan uang itu ada kata lebih besar dan lebih kecil. Untuk uang Rp1.000, apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan uang Rp200? Iya, uang Rp1.000 nilainya lebih besar dibandingkan dengan Rp200. Jadi kesimpulannya Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Contoh yang lainnya, Bu Saidah mempunyai dua buah uang kertas. Yang pertama uang Rp2.000, yang kedua Rp5.000. Uang Rp2.000 ditulis Rp 2.000,00 dan uang Rp5.000 ditulis Rp 5.000,00. Uang Rp2.000 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan Rp5.000? Iya, uang Rp2.000 lebih kecil nilainya dibandingkan dengan uang Rp5.000. Maka kesimpulannya adalah
Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Mengurutkan pecahan uang. Di sini ibu mempunyai 3 buah uang kertas. Yang pertama Rp1.000, yang kedua Rp5.000, yang ketiga Rp2.000. Kita akan mengurutkan nilai uang yang paling kecil sampai yang paling besar. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil, kira-kira mana dulu ya anak-anak? Ya, nilai yang paling kecil adalah Rp1.000. Setelah itu Rp2.000 dan setelah terakhir Rp5.000. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar, kira-kira yang mana dulu ya anak-anak? Iya, betul. Dari yang paling besar adalah Rp5.000, Rp2.000, dan yang terakhir adalah Rp1.000. Contoh yang lainnya, ibu di sini mempunyai 3 buah uang. Tapi di sini ada uang kertas dan uang logam ya anak-anak. Nilai uang yang pertama adalah Rp20.000, yang kedua Rp200, dan yang ketiga Rp2.000. Kita urutkan dari nilai uang yang paling kecil terlebih dahulu. Kira-kira yang paling kecil yang mana ya anak-anak? Iya, yang paling kecil nilainya adalah Rp200. Setelah itu Rp2.000. Setelah itu Rp20.000. Nah, jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah Rp20.000, setelah itu Rp2.000, dan yang terakhir Rp200. Nah, itu ya anak-anak materi untuk pengurutan pecahan uang. Hari ini anak-anak mengerjakan buku paket halaman 16, ayo menulis. Halaman 17 sampai 18, ayo mencari tahu. Halaman 18, ayo berlatih. Dan halaman 20 sampai 21, ayo berlatih. Hari ini ibu akan memberikan PR ya anak-anak. PR-nya adalah membuat clipping mata uang kertas. Tapi uang kertasnya adalah uang kertas mainan ya. Nanti uang kertasnya disusun nilainya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian ditempel di kertas karton. Kertas kartonnya boleh dihias supaya lebih bagus dan menarik. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.